Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu Ibu sudah memberikan materi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal atau Ibu menjelaskan contoh soalnya. Nah, pada aturan perkalian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan pencacahan, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, secara khusus aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dan dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Nah, pada contoh 1 yaitu diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, pertanyaannya, Amir berada di kota A dan berencana berpergian ke kota C. Kemudian kota B, berapa banyak jalan berbeda yang dapat ditempuh oleh Amir. Nah, kalian lihat ini kan kota A. Kota A itu garis-garis ini merupakan jalan. Jadi jalannya itu diberikan simbol P, Q, R, S, T. Jadi ada berapa jalur ini? Ini jalurnya ada 5. Kemudian ini A ke B, jalurnya ada 5. Sekarang B ke C, garisnya ada 3, berarti jalurnya ada 3. K, M, N berarti 3. Nah, untuk Amir berangkat dari kota A ke kota C itu ada berapa cara berbeda atau ada berapa jalur jalan yang bisa dilewati Amir, jalan yang berbeda. Tinggal dikalikan, ini jalannya ada 5 dan ini 3, berarti tinggal dikalikan 5 dikali 3, berarti 5 kali 3 adalah 15. Jadi Amir dapat menempuh jalan dari A ke C dengan 15 jalan yang berbeda. Nah, ini penjelasannya juga sangat jelas. Jadi kalau perkalian itu pada aturan perkalian tinggal dikalikan aja. Kemudian pada contoh 2. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris kelas. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Nah, ini kan calon ketua ada 5, sekretarisnya juga ada 5. Nah, kepengurusan itu mungkin dapat dibentuk menjadi 30 kemungkinan. Kenapa? Karena ketua kelas 5, sekretarisnya 6. Jadi tinggal dikalikan 5 dikali 6. Nah, itu aturan perkalian. Nah, sekarang itu aturan perkalian jika ada beberapa kejadian yang memerlukan tidak bisa langsung dikalikan, tapi memerlukan cara lain. Misalkan jika adakah kejadian pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 sampai NK yang berbeda, maka banyaknya hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali sampai NK. Nah, untuk contohnya, Ibu
jelaskan contoh yang ketiga. Dalam ruang tunggu suatu apotik terdiri dari 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruangan tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Jadi kita disuruh ini kan ada 4 orang. Nah, kemudian ada 4 kursi. Nah, sekarang untuk membuat ini kita buat kotak. Bisa juga kita tidak menggunakan kotak ya, terserah. Nah, kemungkinan kursi pertama itu kan diduduki oleh siapa saja. Nah, misalkan kursi pertama dapat diisi dengan 4 pilihan. Berarti 4 pilihan itu maksudnya maksudnya Ahmad, Umar, Ali, dan Said. Kemudian kursi pertama sudah terisi. Kemudian kursi kedua kemungkinan diisi oleh 3, dipilih 3 cara. Siapa saja dari ketiga anak yang tersisa. Kemudian habis itu kursi kedua sudah ditempati. Sisa berapa kursi? Kursi ketiga. Berarti tinggal 2 orang kan? Kemudian kursi keempat pasti diisi oleh 1 orang. Jadi tinggal dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu cara menentukan kalau dia ada banyak ada banyak n-nya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, itu adalah aturan perkalian. Sekarang kita masuk ke aturan penjumlahan. Secara khusus aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N. Berarti kalau dijumlahkan tinggal dijumlahkan aja. Nah, seperti contoh 4. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Jadi bedakan ya, kapan digunakan penjumlahan dan kapan digunakan pengurangan. Kapan digunakan aturan perkalian dan kapan digunakan aturan penjumlahan. Coba kita lihat. Ardi berangkat dari kota A ke kota C, dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Ardi dari kota A ke kota C, berarti A yang ini dari kota ini ke kota C, berarti yang di atas ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian Nugroho berangkat dari kota B ke kota C, berarti mereka bertemu di kota C. Ada 3 jalur karena 3 garis, berarti tinggal dijumlahkan. 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi ada 7 cara. Kemudian aturan penjumlahan dapat diperluas sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N 2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N 3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian KP secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga atau kejadian KP dapat terjadi dalam N cara. Jadi dia digunakan penjumlahan itu apabila ada kata atau. Coba kita lihat contoh nomor 5. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau,
5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Ini kan ada kata atau berarti nanti pasti dijumlahkan. Ini dibaca penjelasannya. Mengambil 1 kelereng merah dapat terjadi 10 kali. Kenapa? Karena kelereng merah 10 kali. Kalau kelereng hijau 7 kali, karena jumlah kelereng 7 kali, begitu seterusnya. Nah, tinggal dijumlahkan 10 tambah 7 tambah 3 tambah 5 ya. 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Nah, itu aturan penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk definisi dan notasi faktorial. Faktorial ini ada ketentuannya. Untuk suatu n bilangan asli ditulis n faktorial. Jadi tanda seru ini kalau di dalam bahasa Indonesia dia tanda seru, tapi kalau di matematika dibaca faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali n kurang 1 sampai n. Hal yang perlu diperhatikan, ingat baik-baik, 0 faktorial itu hasilnya 1, 1 faktorial hasilnya 1, 2 faktorial hasilnya 2, 3 faktorial hasilnya 6, 4 faktorial hasilnya 24. Secara umum dapat ditulis n faktorial sama dengan n kali n kurang 1. Contohnya ada pada contoh 5. Nah, faktorial itu artinya sama dengan perkalian mundur. Jadi kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Ingat, faktorial itu perkalian mundur sampai 1, jadi hasilnya 720. Nah, bagaimana kalau ada pembaginya? Ya sama, 5 faktorial dibagi 2 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Nah, begitu seterusnya, 120 penuh. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang ke C, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Jangan langsung dikalikan kalau ini. Harus dicari satu-satu. 4 faktorial itu berapa? Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nanti hasilnya 4 faktorial ini baru dikalikan hasilnya 3 faktorial ini. Nah, hasilnya 144. Nah, sekarang bagian D. 8 faktorial per 7 faktorial per 6 faktorial. Nah, ini kan ada 6 faktorial, ada 6 faktorial. Ubah 8 faktorial dan 7 faktorial ke dalam bentuk 6 faktorial. Jadi 6 kali berarti 7 ditambah 1, 6 faktorial. 7 tambah 1 kan 8, berarti bisa juga kalian gunakan cara ini, bisa juga menggunakan, kalau kalian tidak paham cara ini bisa gunakan dengan cara mundur, pasti jawabannya sama. Artinya 8 kali 7 sampai 1 per 7 kali sampai 1 baru ditambahkan dengan 6 faktorial 6 kali 5 sampai 1. Nah, pasti jawabannya sama. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu malam ini. Penjelasan Ibu, semoga kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.